Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia IPS IPA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Kalian mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biaknya secara opipar dan pipipar serta manfaatnya. Kalian mampu melaporkan hewan berdasarkan cara berkembangbiakan secara opipar dan pipipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Pence. Coba kalian perhatikan buku tema yang ada di kalian, yaitu halaman 62. Hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Yang pertama, lihat kalian halaman 62. Ada gajah. Coba perhatikan, itu gajah putih. Dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Yang kedua, yaitu di Indonesia, yaitu ikan tuna. Karena Indonesia itu dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Yang ketiga, lihat gambarnya anak-anak, yaitu burung takur dahar hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Coba kalian buka juga buku tema halaman 64. Tuh, tolong perhatikan. Nanti lengkapi diagramnya hewan-hewan tersebut. Sekarang Ibu akan membahas tentang hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama, opipar. Apa anak-anak? Coba opipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pipipar. Apa itu pipipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu pipipar. Contoh pipipar apa? Kucing, gajah, sapi, dan sebagainya. Contoh opipar yaitu apa? Burung, ayam, dan sejenisnya. Sekarang kondisi geografis di Asia Tenggara. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN, yaitu yang pertama, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu,
Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan ASEAN memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Yang ketiga, Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk pada penguatan mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dikembangkan di sepanjang aliran sungai ini. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Vietnam setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian, pariwisata, dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan ini perkembangbiakan hewan dapat melestarikan jenisnya. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Evaluasi pembelajaran kali ini yaitu untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn seperti di buku tema kalian halaman 71. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.